Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini adalah hari Kamis, di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke dalam kerajaan surga. Saya akan memberikan judul firman Allah pagi hari ini, yaitu dipanggil atau dipilih. Dipanggil atau dipilih. Ayat Mas, saya akan membacakan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dalam ayat tadi, Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan surga. Di mana? Di dalam perumpamaan tadi, ada orang-orang yang tidak mau datang dalam perjamuan kawin yang diadakan oleh seorang raja. Raja ini sudah membuat undangan dan orang-orang diundang untuk datang ke dalam perjamuan kawin tersebut. Tetapi tidak seorang pun yang mau datang memenuhi panggilan raja atau undangan raja tadi. Oleh sebab itu raja itu mengutus para hambanya untuk mencari siapa saja yang ditemukan di jalan, di tempat-tempat tertentu, untuk mereka ini diundang, menggantikan undangan pertama yang tidak mau datang dalam undangan tersebut. Dan undangan yang kedua ini direspon, ditanggapi oleh orang-orang tadi, dan mereka datang untuk memenuhi undangan raja tadi. Mereka masuk ke dalam rumah pesta. Tetapi ketika raja ini datang dalam pesta tadi, dia melihat ada seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Lalu raja ini bertanya bagaimana ia bisa masuk ke dalam ruang pesta tanpa mengenakan pakaian pesta. Dan raja ini tidak berkenan kepada orang yang masuk dalam perjamuan kawin tadi, ke dalam pesta tadi tanpa berpakaian pesta. Maka atas perintah raja, orang tadi yang tidak mengenakan pakaian pesta ini dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, dari perumpamaan ini kita bisa melihat bahwa kerajaan surga itu bukan tempat untuk sembarang orang. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang. Mereka yang masuk ke dalam perjamuan kawin, mereka memang diundang, tetapi mereka masuk ke sana harus mengenakan pakaian pesta. Tanpa pakaian itu, mereka akan diusir. Bahkan dalam ayat firman Allah tadi, dalam perumpamaan tadi, orang yang tidak mengenakan pakaian pesta tadi dibuang, dibawa, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Syarat tertentu harus dipenuhi oleh seseorang. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 8 menjelaskan begini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu para penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji dan lain sebagainya yang ditulis
tertulis dalam kitab Wahyu ini, mereka tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga. Panggilan itu bukan sebuah jaminan bahwa seseorang punya kepastian masuk ke dalam kerajaan surga. Yang diundang ke dalam perjamuan pesta perkawinan tadi datang. Tetapi ketika tidak mengenakan pakaian pesta, ia diusir dari tempat tersebut. Seseorang yang punya kepastian masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang memenuhi syarat tertentu sehingga ia dipilih oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita bisa melihat di dalam firman Tuhan, ternyata banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sedikit yang dipilih. Nah, yang dipilih inilah mereka yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, kalau kita melihat sejarah kehidupan manusia, hidup manusia bukanlah semakin baik. Sebagaimana saya sampaikan hari Minggu kemarin, kecenderungan hatinya semakin jauh dari Tuhan. Mereka bukan semakin dekat, semakin hidup bergaul dengan Tuhan, tetapi mereka semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan akan membinasakan manusia. Tuhan tidak lagi berkenan kepada manusia yang sudah diciptakan tadi. Dari sekian manusia yang akan dibinasakan oleh Tuhan, ada orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia adalah Nuh. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan, sehingga ia bukan hanya sekedar dipanggil, tetapi dipilih oleh Tuhan, karena ia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh dan keluarganya dipilih oleh Tuhan untuk menerima keselamatan. Nuh dan keluarganya dipilih untuk diselamatkan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan ini terjadi karena Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela, serta hidup bergaul dengan Allah. Jadi syarat yang dia miliki sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan tadi adalah ia adalah orang yang benar dan tidak bercela, serta hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu juga memiliki ketaatan kepada Tuhan. Jadi selain ia benar tidak bercela dan hidup bergaul dengan Tuhan, Nuh itu memiliki ketaatan kepada Tuhan. Ini dibuktikan demikian. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Firman Tuhan menjelaskan, Nuh itu melakukan semuanya itu tepat, tidak ditambah, tidak dikurangi, tepat sesuai yang diperintahkan Tuhan. Jadi ketaatannya itu luar biasa. Ini yang dimiliki oleh Nuh. Kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada Nuh itu kan karena Nuh punya syarat seperti tadi. Lalu Nuh kan diselamatkan. Tetapi apakah untuk mendapatkan keselamatan
lalu hanya tinggal kasih karunia, Nuh tidak melakukan sesuatu, tidak. Nuh harus taat. Selain dia itu benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Tuhan, dia dituntut oleh Tuhan taat melakukan sesuatu. Nuh harus membuat bahtera sesuai yang dikehendaki Tuhan. Nuh harus menciptakan sebuah alat bagi penyelamatan untuk dirinya dan keluarganya, di mana bahtera yang dikehendaki oleh Tuhan itu harus dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, tepat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam membuat bahtera tersebut, Nuh bekerja sempurna. Bayangkan, Nuh bekerja sempurna. Pekerjaannya tidak cacat, sehingga bahtera tersebut menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Waktu itu mungkin Nuh tidak pernah berpikiran senjelimet bagaimana bahtera itu harus dibuat sedemikian rupa. Nuh tidak pernah membayangkan akan berada di dalam bahtera itu berapa hari atau berapa bulan, tidak pernah terbayangkan. Bagaimana nanti bahtera tadi akan tahan menghadapi banjir, Nuh tidak pernah berpikir. Tetapi Nuh hanya ingin apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan dikerjakan tanpa cacat, sempurna. Seandainya Nuh berpikiran, ini salah dikit tidak apa-apa, mungkin bahtera itu akan hancur menghadapi air bah. Mungkin bahtera itu akan hancur menghadapi hujan yang datang 40 hari lamanya. Tetapi Nuh tidak sembrono. Nuh bekerja tanpa cacat. Nuh bekerja sempurna untuk sebuah bahtera tadi. Jadi ini jadi pelajaran buat kita. Nuh mendapatkan kasih karunia, tetapi Nuh harus bekerja sedemikian rupa. Dan pekerjaannya itu sempurna, dilakukan dengan ketetapan yang Tuhan kehendaki, sempurna tanpa cacat. Dan karena pekerjaan yang dikerjakan sempurna tanpa cacat, itulah yang membuat bahtera itu bisa menyelamatkan kehidupannya. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Ini kasih karunia. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Coba bayangkan, Tuhan Yesus naik ke surga, ke rumah Bapa yang di surga. Karena dia tahu di tempat Bapa di surga banyak tempat tinggal. Dan ia naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Ini kasih karunia. Sama yang diterima oleh Nuh, kasih karunia buat hidup kita. Kita dipersiapkan satu tempat di dalam kerajaan surga. Disediakan. Tetapi bukan berarti kita ini tidak perlu melakukan sesuatu. Tempatku sudah ada. Surga sudah disediakan. Lalu kita duduk ongkang-ongkang tanpa pernah melakukan sesuatu. Tidak. Surga memang disediakan untuk umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Sehingga orang-orang yang percaya ini terima kasih karunia. Tetapi kita harus melakukan sesuatu. Justru kita ini harus lebih giat lagi berjuang dalam Tuhan. Kenapa? Untuk nanti bisa sampai ke sana, ke dalam kerajaan surga. Kita harus giat berjuang di dalam Tuhan. Tidak bisa sampai. Tidak bisa kita ini seenaknya. Pekerjaan kita harus didapati sempurna di hadapan Bapa. Keselamatan memang diberikan tanpa membayar.
tetapi harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Keselamatan itu diberikan, kasih karunia itu diberikan, tetapi kita harus mengerjakan dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya ulangi. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Seandainya Nuh tidak taat untuk bekerja atau bekerja tidak sempurna, maka bahtera itu tidak akan menyelamatkan kehidupannya. Bahtera itu akan hancur karena ada hujan selama 40 hari. Dan bahtera itu akan terapung selama sekian bulan. Hancur, tetapi Nuh bekerja. Celah sedikit pun di dalam bahtera itu ditambalmi. Semuanya dikerjakan dengan sempurna. Pekerjaannya, ketaatannya luar biasa. Sehingga bahtera tadi membawa keselamatan di dalam kehidupannya. Bahtera tadi tidak hancur menghadapi air bah yang demikian dahsyat. Hal ini harus menjadi pelajaran bagi kita untuk bersungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Sekecil apapun sebuah ketaatan itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Lihat Nuh, kecil, dia mungkin membuat, dan kita melihat bahwa celah sedikit pun itu ditambah, disempurnakan oleh Nuh, sampai tidak ada lubang sekecil apapun di dalam bahtera tadi. Nuh bekerja dengan teliti, sempurna, tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita anak Tuhan, hidup di akhir zaman. Keselamatan itu kasih karunia, keselamatan itu anugerah, tapi keselamatan harus dikerjakan. Sekecil apapun yang kita kerjakan bagi Tuhan, sebuah ketaatan akan mendatangkan berkat bagi kita. Sekecil apapun yang kita berikan kepada Tuhan, itu akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Hati-hati, kita jangan berbuat sembrono, ya, mentang-mentang merasa terima kasih karunia. Kasih karunia harus dikerjakan. Oleh karena itu, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kemauan atau kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin hari ini kita belum sempurna, tetapi kita harus terus berjalan maju seiring dengan bertambahnya waktu, seiring dengan proses kehidupan. Hidup kita ini semakin sempurna di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memang menghendaki demikian. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga. Hendaklah ketaatan kita, apa yang kita kerjakan bagi Tuhan untuk mengerjakan keselamatan itu sempurna adanya. Kalau hari ini kita diimbau untuk ibadah di rumah, lakukan dengan baik. Lakukanlah. Tuhan itu melihat kita. Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Sekecil apapun bentuk ibadah itu diperhatikan oleh Tuhan. Dan ketaatan yang demikian itu menimbulkan berkat yang baik bagi kehidupan kita. Kita memang tidak bisa membatasi dengan ibadah di rumah mau berapa jam. Tetapi sekecil apapun yang kita kerjakan bagi Tuhan, itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu adalah cara kita ini bergaul dengan Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Dan kita dihimbau untuk tidak ibadah di gereja. Himbauannya ibadah di rumah. Itu sepertinya perkara kecil. Tidak ada artinya. Ibadah itu kalau tidak di gereja tidak dapat berkat Tuhan. Di rumah pun kita bisa terima berkat kalau kita lakukan dengan sempurna, dengan segala kesungguhan hati. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita dengar firman Tuhan bersama-sama, kita bawa persembahan kepada Tuhan. Itu adalah bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Karena di situ kita ini bergaul dengan Tuhan. Kalau kita mengerti firman Tuhan, lakukan. Karena akan membuat kita ini dibenarkan di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita ibadah di rumah, ibadah yang kecil, itu cara kita bergaul dengan Tuhan. Kalau kita ini mengerti firman Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itu akan membenarkan kehidupan kita. Abraham yang percaya dan taat. Abraham itu percaya dan taat. Akhirnya diberkati dan berkenan kepada Tuhan. Diberkati dan berkenan kepada Tuhan. Bahkan ia mendapatkan sebuah kota yang dibangun oleh Allah. Apakah dengan dipanggilnya Abraham dari Ur Kasdim, lalu serta-merta kota yang dibangun oleh Allah itu diberikan kepadanya? Tidak. Dia harus meninggalkan Ur Kasdim. Dia harus berjerih lelah, bersusah payah berjalan menuju tanah perjanjian. Banyak hal yang dituntut oleh Tuhan sampai dia harus memberikan persembahan yang paling berharga, yaitu anaknya yang tunggal, Ishak, harus dipersembahkan. Itu cara Abraham akhirnya mendapatkan sebuah kota yang dibangun oleh Allah. Dan kitab Ibrani mencatat bahwa ketaatan Abraham menerima panggilan Tuhan itu bukan hanya sekedar berkat jasmani, tetapi tujuan Abraham adalah kota yang dibangun oleh Allah. Itulah kerajaan surga. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, bukan sekedar untuk mendapatkan kehidupan duniawi saja, tetapi lebih daripada itu, ada kota yang dibangun oleh Allah yang Tuhan sediakan. Raihlah dengan segala apa yang kita bisa kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Perjuangannya tidak sia-sia. Karena apa? Kerajaan surga menjadi bagian hidupnya. Mari kita berjuang seperti Abraham. Perjuangan kita pun tidak akan sia-sia. Karena suatu saat nanti kerajaan surga menjadi bagian kehidupan kita. Jangan puas kalau menjadi orang percaya itu hanya sekedar dipanggil, ada dalam perkumpulan orang-orang percaya, sekedar ke gereja, sekedar melakukan ini itu dan lain sebagainya, tanpa kesungguhan. Apalagi beberapa orang kadang-kadang ke gereja pun harus diingatkan, harus dibangunkan, tidak bisa melakukan sendiri secara otomatis. Bagaimana perjuangan kita di hadapan Tuhan untuk meraih mahkota dalam kerajaan surga? Berat tentunya. Tetapi kita akan melihat sebagai orang-orang percaya yang hanya sekedar dipanggil, yang akhirnya akan mengalami kebinasaan. Jangan. Tetapi kita ini harus menjadi orang-orang yang dipanggil, juga dipilih. Ya. Kenapa? Karena ketika kita ini dipilih, kita mau mengerjakan keselamatan itu dengan benar, maka Tuhan menyediakan tempat bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Setia dan lakukan dengan sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus sudah naik ke dalam kerajaan surga. Bukti bahwa Ia mengasihi kehidupan kita. Ia pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita sekarang terima kasih karunia, sudah dipanggil oleh Tuhan. Jangan puas, teruslah bertumbuh dalam Tuhan. Setia dan lakukan dengan sungguh-sungguh kehendak Tuhan. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar.
Perjuangan kita belum selesai. Masih ada kesempatan ke depan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengerjakan keselamatan. Sampai akhirnya nanti kerajaan surga benar-benar menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan menolong kita sekalian. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali pagi ini kami datang kepada Tuhan di dalam persekutuan keluarga yang kecil. Tetapi kami percaya meskipun kami berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan menolong kami, menyertai, memberkati kami. Jadikan kami bukan hanya sebagai orang-orang yang dipanggil untuk menerima kasih karunia, tetapi kami juga dipilih berkenan kepada Tuhan untuk tinggal dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Itu sebabnya Tuhan, kami juga rindu Tuhan, bahwa kami pun akan ke sana, sehingga dimanapun Engkau berada, kami pun akan selalu berada. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rohani, terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-Mu yang semakin setia, dan memiliki kehidupan yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Lingkupi, lindungi anak-anak-Mu sekalian dengan kasih dan kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang menyerahkan doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, kita sudah bisa beribadah bersama-sama di rumah, dan kita akan kembali melakukan segala aktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.